Tahukah kalian apakah itu multikultural? Nah, multikultural itu adalah suatu keberagaman ras, budaya, dan juga suku di dalam suatu tempat. Nah, di mana tempat itu mereka tetap hidup berdampingan. Bagaimana sih pandangan masyarakat tentang multikultural ini? Mari kita simak video kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Vicky Fidiansyah Sutejo, biasa dipanggil Vicky, dari Fakultas Farmasi kelas 2B. Dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Bisa diperkenalkan? Saya Rilo, pegawai klinik Sinagi. Oke, Mas Rilo. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Mas. Nah, yang pertama itu, bagaimana Mas menangani pasien yang memiliki kepercayaan atau nilai-nilai budaya yang berbeda dengan Mas? Ya, kalau untuk menanganinya sih biasanya yang saya lakuin ya saya menjelaskan ke pasiennya. Kalau misalnya pasiennya memiliki prinsip yang berbeda dengan saya ya mungkin ya kita jelaskan baik-baik, memahami nilai-nilai apa yang dipercaya dia, tapi saya tetap pendirian tentang nakes kepada buat pendirian saya untuk sebagai tenaga medis kepada pasien seperti apa penanganannya. Misalnya kalau dia tidak percaya atau mungkin dia menolak untuk diobatin atau diperiksa, ya kita memberi penjelasan baik-baik kepada pasien, berdiskusi kepada keluarga, mencari jalan tengahnya kayak gimana. Kalau memangnya yang terbaik udah ditentukan kayak begini ya udah seperti itu yang kita lakuin. Misalnya keputusan pasien, keputusan kita yang ada di keluarga pasien tuh gitu. Mas, yang apa yang akan Mas lakukan jika pasien itu dia bakal menolak karena ada alasan budaya ataupun ada alasan agama yang menghalangi? Kalau menolak ya berarti kita harus pertama kita harus kasih dulu sih kepada pasien sih. Kalau misalnya mereka menolak ya ada edukasi tentang penanganan kesehatan kayak gimana, pengobatannya kayak gimana, resiko pengobatan kayak gimana, resiko penyakitnya gimana, kita jelaskan semuanya. Ya kalau misalnya nggak ada tetap dia nggak mau ya kita tetap diskusi lah, itu intinya tetap diskusi kepada pasien dan keluarga pasien yang utama. Dan kita sebagai nakes, sebagai tenaga medis ya cuma bisa menjelaskan aja, memberi edukasi kepada pasiennya. Terakhir mungkin bagaimana yang akan Mas jelaskan tentang pentingnya pengobatan kepada pasien yang memiliki kepercayaan bahwa penyakit itu dapat disembuhkan dengan cara spiritual. Sebenarnya untuk spiritual itu sebenarnya kita juga, kalau kita ini kan nakes jadi mengobati secara jasmani, tapi kalau untuk spiritual kan biasa yang rohani. Kita nggak melarang sih untuk misalnya dia percaya spiritual, cuma ya mungkin itu kita jelaskan ke pasiennya, kepada mereka bahwa kalau untuk spiritual itu kan bentuknya kayak rohani, jadi tentang kepercayaan gitu loh. Kalau untuk pengobatan kan ibaratnya tentang fisik ya, tentang jasmani gitu. Jadi ya kalau kita itu ya nggak melarang, tapi kita kayak kombinasikan antara pengobatan dan spiritual itu. Sebenarnya kita nggak melarang semuanya sih, kita nggak melarang untuk kalau dia percaya spiritual kita nggak melarang, tapi kita juga kita ngobatin secara jasmani, jadi kan secara fisik ya dengan obatan, dengan tindakan. Tapi kalau untuk jasa rohani kan tentang spiritual kan tentang rohani, jadi kepercayaannya dia mau percaya beginilah ya itu arahnya mereka lah. Yang penting kita sebagai tenaga medis ya kita mengobati yang secara jasmaninya gitu, tentang pengobatan gitu aja.
Nah, sekarang di samping saya ada narasumber kita yang kedua, yaitu dengan kakak siapa Kak, kalau boleh tahu? Novi Ya. Sekarang Kak, kalau kerjanya itu di mana ya? di rumah sakit sebagai apoteker. Jadi di sini kita mau bertanya tentang multikultural di bidang kesehatan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kakak menangani pasien yang memiliki kebutuhan khusus seperti pasien dengan gangguan pendengaran atau penglihatan? Kalau dari pelayanan, terlebih untuk pelayanan di bidang farmasi ya, jadi kita banyak menjelaskan tentang pengobatan gitu, atau enggak jenis penyakit atau konsumsi dari obat-obatan itu sendiri kan. Jadi contohnya kalau misalnya pasien itu sendiri nggak bisa mendengar atau nggak bisa melihat, ya kita coba komunikasikan sebisa mungkin. Contohnya kalau misalnya emang pasiennya bisanya dalam bentuk tulisan gitu, kalau misalnya pasiennya nggak bisa dengar, bisanya dalam bentuk tulisan, ya berarti kita tulis gitu. Untuk aturan pakai, kemudian jenis obat-obatan itu manfaatnya seperti apa, efek sampingnya seperti apa, atau contohnya seperti interaksi obat. Jadi obat ini sama obat ini tidak bisa diminum berbarengan gitu. Jadi kita jelaskan, tapi melalui tulisan. Itu untuk pasien yang tidak yang dengan gangguan pendengaran. Kalau misalnya untuk pasien dengan gangguan penglihatan, berarti hanya bisa mendengarkan. Berarti kita bisa menjelaskan mengenai suara seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Kak, apa pendapat kakak tentang peran budaya dalam mempengaruhi kepatuhan pasien terhadap pengobatan? Untuk peran budaya tersendiri ya, berarti kita tergantung sama dari pasiennya. Jadi kan kalau misalnya contohnya kita menjelaskan bagaimana pengobatan, maksudnya kayak cara minumnya, cara pakainya, kemudian interaksi, itu kan kita harus menjelaskan dengan baik, kemudian kita tanyakan kembali ke pasiennya, apakah sudah paham atau tidak, atau enggak, bagaimana cara minumnya Bu, bisa dijelaskan kembali gitu. Kalau misalnya memang pasiennya paham betul dengan apa yang kita sampaikan, pasti bisa menjelaskan dengan baik. Jadi tergantung, kalau misalnya untuk menjelaskan obat sendiri kan memang rata-rata sama kan. Mungkin kalau misalnya ada pasien yang marah-marah gitu, atau enggak tidak sabar dalam minum, seperti itu ya. Ya kalau misalnya kita racikan nggak kurang dari 60 menit kan. Jadi contohnya kalau misalnya emang itu pasien kok lama banget kayak gini gitu, marah-marah gitu kan, ya berarti kita jelasin dengan baik, Pak, Bu, ini sebisa mungkin kita mengkomunikasikannya itu dengan baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang kakak lakukan jika pasien kakak memiliki reaksi alergi terhadap obat-obatan? Reaksi alergi, pertama kita tanyakan dulu sebelum. Contohnya itu pasien kalau misalnya ada dua macam nih. Contohnya kalau misalnya ada pasien yang barusan berobat, kan pasiennya nggak tahu ternyata ini pasien nggak cocok dengan obat ini. Terus ya udah kita berikan. Kemudian kalau misalnya pasiennya datang lagi, Bu, mohon maaf obat ini buat saya jadi gatal atau enggak buat ini gitu. Ya udah berarti kita berhentikan, kita konsultasikan dengan dokter penggunaan yang tepat seperti apa, baru kita gunakan lagi, menjelaskan pasien seperti itu. Tapi ada kan beberapa jenis obat yang memang kelihatannya kayak maksudnya kayak itu bukan efek samping, tapi mungkin reaksi. Contohnya kayak penggunaan obat-obatan TB. Ada contohnya obat-obatan TB yang memang kalau misalnya pipis jadinya warnanya merah, contohnya seperti itu kan. Itu kan bukan sesuatu hal yang membahayakan. Jadi kita komunikasikan kembali dengan pasien, Bu, untuk obat ini memang nanti Ibu efeknya seperti ini, tapi Ibu jangan khawatir, memang seperti itu gitu. Enggak obat-obatan yang memang seperti obat diuretik, kebanyakan obat diuretik kan buat efeknya tuh kayak pipis terus gitu kan. Ya udah itu komunikasi. Kalau misalnya contohnya pasiennya datang lagi, kok saya minum obat ini kok jadinya saya pipis terus ya gitu ya, berarti kan tinggal dijelasin, oh Ibu ini nggak apa-apa kayak gini. Jadi tergantung dengan kondisi pasien tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana kakak menangani pasien yang memiliki harapan yang tidak realistis tentang pengobatan? Realistis, jadi kalau contohnya pasiennya mengharapkan seperti sembuh, kalau misalnya minum 1 kali langsung sembuh, tapi ini minum 1 kali kok nggak sembuh gitu toh, contohnya seperti itu ya. Itu berarti kita jelasin dulu dengan baik, kita komunikasikan kembali gitu.
kalau misalnya obat ini memang dikonsumsi kayak gini Bu. Contohnya seperti untuk obat-obatan untuk pasien-pasien yang pengonsumsiannya terus-menerus. Contohnya seperti obat-obatan amlodipin, obat-obat kronis ya, obat amlodipin atau enggak obat-obatan yang memang jangka waktunya itu bukan pada saat itu saja langsung diminum udah sembuh, enggak, tapi itu kan berkelanjutan gitu. Jadi diminum secara, makanya obat-obat kronis kan rata-rata 30 hari atau enggak terus diminum kan. Kalau misalnya dia nggak diminum terus ya nanti tekanan darahnya nggak sesuai. Jadi itu dikomunikasikan kembali ke pasien. Ibu memang kalau misalnya ibu berhenti minum obat ini nanti tekanan darah ibu bakalan tidak stabil. Jadi memang ini dikonsumsi memang terus menerus, dan jangan khawatir kalau misalnya mengonsumsi obat ini memang sudah diperuntukkan untuk dikonsumsi secara terus menerus. Ya, terima kasih Kak. Oke, kami sekarang dengan narasumber yang terakhir. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apoteker Divitia Jani Fadli M.Farm. Saya berada di Kampus Uni Muda sekarang dan saya sebagai dosen farmasi. Ya, saya di sini akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan pelayanan farmasi. Nah, yang pertama itu, apa pendapat Ibu tentang perbedaan budaya dalam penggunaan obat-obatan? Oke, yang kita pahami bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dan beragam suku ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perbedaan itu tidak dipermasalahkan dalam kesehatan. Kita hanya melayani dan mempersilahkan atau menjelaskan bahwa perbedaan dalam kesehatan dan perbedaan budaya dalam kesehatan itu sangat tidak terlalu riskan. Nah, ketika kita memiliki perbedaan dalam pengobatan, itu adalah hak masing-masing orang. Nah, yang kita ketahui bahwa ada ilmuwan empiris. Keilmuan empiris yaitu keilmuan yang kita dapatkan bahwa dari latar belakang pengalaman. Dan sedangkan ketika kita mengetahui latar belakang pengalamannya itu, ketika tidak ada interaksi obat yang riskan atau interaksi obat yang mempengaruhi kesehatan tersebut, tidak apa-apalah untuk digunakan. Bahwa perbedaannya lagi ketika kita mengetahui tentang interaksi tersebut, apalagi kita menjadi mahasiswa farmasi atau bidang farmasi, kita memiliki bidang pengobatan tersebut yang kita pahami tentang interaksi, bahwa perbedaan untuk pengobatan tradisional atau pengobatan tentang budaya dan modern itu tidak memiliki perbedaan jauh kayak gitu, karena tentang pengetahuan masing-masing orang dan memiliki haknya masing-masing. Ketika tidak memiliki interaksi obat yang sangat riskan, maka dapat dilakukan dengan pengobatan tersebut. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjelaskan tentang efek samping obat kepada pasien yang tidak memahami bahasa Indonesia? Oke, saya punya banyak pengalaman juga ketika saya magang apoteker ya, bahwa saya ini tidak punya skill untuk bahasa Jawa. Tapi ketika di situ kita pertama, ketika kita punya objek media, kita boleh menggunakan gambar sama itu. Kemudian kedua, ketika tidak ada objek gambar, kita bisa minta tolong pada orang yang ahli penerjemah atau orang yang ahli paham dengan bahasa tersebut dan paham juga tentang obat-obatan tersebut. Kemudian ketiga, kita pakai linguistik atau isyarat. Ketika kita mempunyai tiga hal tersebut, kita boleh memakai salah satu ataupun ketiga-tiganya boleh. Jadi untuk kita paham dari penerjemah, kemudian dari media, kemudian dari bahasa linguistik atau isyarat. Baik Ibu, dan pertanyaan yang terakhir, apa yang Ibu lakukan jika Ibu menyadari bahwa ada pasien Ibu yang menggunakan obat-obatan tradisional yang tidak sesuai dengan pengobatan modern? Dari beberapa kita ketahui bahwa ada beberapa banyak orang yang masih menggunakan obat-obatan tradisional. Kita tidak bakal bisa memaksa bahwa obat itu sangat berbahaya atau itu tidak sangat benar kayak gitu. Kita tidak bisa menyalahkan juga. Karena masih beberapa banyak orang yang memiliki kepercayaan empiris tadi yang saya sudah bahas sebelumnya, bahwa pemahaman tersebut itu tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi ketika
modern yang kita permasalahan, yaitu ketika modern dan tradisional itu dikombin. Yang permasalahannya itu adalah pertama cara pemakaiannya, kedua dosisnya, kemudian ketiga interaksi. Ketika dia mengetahui bahwa oh iya saya contoh saya meminum Sambiloto untuk mengatasi diabetes saya, oke, boleh, dia boleh menggunakan hal tersebut. Akan tetapi bahwa apakah Sambilotonya itu sesuai dengan dosis herbal tradisional standar, kedua apakah dia rutin untuk mengecek gula darahnya, kemudian ketiga apakah dia mengetahui tentang interaksi obat. Ketika beberapa banyak tanaman yang mempunyai interaksi obat dengan makanan, misal contoh orang yang memiliki asam urat, ya, itu tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi kacang-kacangan. Karena apa? Walaupun mereka bilang oh kacang-kacangan itu bisa membuat menghasilkan asam folat. Dari kacang-kacangan tersebut sebenarnya kontraindikasi dengan orang asam urat. Karena kenapa? Kebanyakan urin dan urin yang terbentuk atau kalsium yang terbentuk. Jadi untuk orang yang mempunyai kepercayaan bahwa obat tradisional ataupun obat modern itu tidak boleh dikombin, boleh saja, akan tapi kita harus tahu dosis dan interaksinya. Ketika mereka mempunyai hak atau mereka memilih obat tradisional saja yang mereka pakai, asalkan itu tadi dosisnya tepat dan indikasinya tepat. Sama itu saja. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami.